ditugaskan untuk mengadakan seminar ke rekan-rekan sejawat. Kemarin hari Senin yang minggu lalu saya sudah memberikan berbagi pengalaman dengan kawan-kawan di SMA Negeri 2, dan hari ini saya juga ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, hari ini yang akan saya bagikan adalah tentang budaya positif, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma. Kegiatan pemantiknya adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, kemudian tugas Anda adalah mengepalkan tangan, salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, B, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Maksudnya, coba mungkin Bapak Ibu bisa kepalkan tangan satu. Nah, nanti kira-kira ketika kita mengepalkan tangan kita itu, ada teman kita yang membuka tangan kita. Kira-kira apakah bisa terbuka dulu, Bapak Ibu? Kalau dikepalkan tangan kita, temannya yang buka, kira-kira bisa buka nggak? Kalau dia puasa, kalau dipaksa bisa ya Bu ya. Oke. Artinya ketika tangan kita itu dikepalkan kemudian teman kita berusaha untuk membukanya, siapa yang lebih punya banyak kendali Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang lebih punya kendali? Yang mengepalkan tangan atau yang membuka? Yang punya kendali besar? Yang mengepalkan boleh. Terus yang membuka boleh. Nah, ternyata Bapak Ibu yang punya kendali paling besar itu adalah yang mengepalkan tangan. Nah, sekuat apapun yang membuka, kalau yang mengepalkan itu tidak bisa membuka, maka tidak akan terbuka. Nah, gitu. Kecuali dipaksakan gitu. Nah, tuh. Itu contohnya. Oke, next. Nah, mana kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan mengumpulkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin pribadi. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai penguasa lain yang disiplinkan kita. Artinya, ketika disiplin itu bisa kita terapkan di sekolah dengan cara yang positif. Nah, seperti itu. Biasanya kalau kita di sekolah ada yang mungkin kita, namanya kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya, kadang kita marah-marah. Wajar itu untuk kita sebagai guru. Nah, nanti gimana posisi kita nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Baik, next. Oke, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan
boleh selagi dia layak. Nah, kalau dia misalnya sudah tidak layak dan ini boleh kita ganti. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di situ juga ada sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat di sekolah kita. Nah, seperti itu. Next. Oke, di sini juga sama, ini termasuk nilai-nilai positif. Di situ ada 9 pilar karakter Indonesia, karakter Indonesian Heritage. Nah, di situ masuk ke dalam contoh-contoh disiplin positif tadi. Kemudian ada juga yang keempat itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu juga contoh-contoh disiplin positif yang sering digunakan di sekolah. Next. Ya. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu, pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau kebodohan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini biasanya ada pada diri anak-anak kita, Bapak Ibu. Ada juga misalnya kalau dia berbuat salah, ketika dia berbuat salah, maka dia akan cenderung sembunyi, luput kan? Ketika dia berbuat salah. Nah, di situ motivasi perilaku dia seperti itu, bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika dia berbuat salah, dia bakal luput. Ya, ngerasa sendiri ya, akhirnya dia luput. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, anak-anak itu biasanya kalau kita kasih pensil ketika belajar, kok dia akan semangat belajarnya. Tapi mungkin dia kita kasih apresiasi, kita puji, dia terus semangatnya. Nah, itu biasanya ada perilaku anak yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada juga anak-anak yang pengen jadi dirinya sendiri. Dia tidak mau diatur biasanya. Ada yang kayak gitu. Tadinya dia mau belajar, pokoknya sama maunya dia lah. Nah, itu ya ada dasar perilaku anak-anak yang seperti itu. Next. Ya, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada teks Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas
konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman ya Bu ya? Iya. Ada yang menjawab konsekuensi? Konsekuensi ya, karena itu kan iya. Ya. Oke, ternyata yang betul Bapak Ibu adalah itu termasuk hukuman. Hukuman terhadap Iva tadi ya. Iya, dihukum ya, disuruh maju ke depan, terus ditertawakan ya. Iya. Nah, itu ternyata termasuk hukuman ya. Next. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata ada hukuman, konsekuensi dan restitusi itu ada kerugian dan keuntungannya sendiri-sendiri. Pertama, hukuman itu Bapak Ibu ternyata termasuk identitas gagal. Kenapa dikatakan termasuk identitas gagal? Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Jadi anak itu kadang menjadi malu ya Bapak Ibu, kemudian sakit hati, timbullah dendam biasanya. Tidak lagi mau belajar ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Ingat-ingat terus ya Bapak Ibu, kalau pas kita hukum anak-anak nanti tuh Bapak Ibu sering hukum saya. Nah itu hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Nah si korban ini senang dia Bapak Ibu kalau kita menghukum si yang nakal ini tadi kan. Nah, kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Jadi semakin minder itu anaknya biasanya. Itu kalau untuk hukuman berdasarkan teori yang ada di sana. Kemudian ada konsekuensi. Nah kalau konsekuensi itu biasanya kita sepakat sama anak-anak. Nanti kalau misalnya nggak ngerjain tugas, ayo hukumannya apa? Nah gitu. Itu dia termasuk konsekuensi. Anak sudah mengetahui apa yang akan terjadi ketika dia melanggar. Nah kemudian ternyata ini konsekuensi ini juga tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek, hanya dalam jangka pendek saja. Karena dia sudah mengetahui hukuman itu berbentuk apa dan menyadari hukuman tersebut berbentuk apa. Kemudian ini masalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Nah kalau restitusi itu kita istilahnya sama dengan mewawancarai anak dan dia dengan sendirinya mengungkapkan kesalahan dia. Nah untuk apa itu restitusi nanti kita jelaskan next. Oke, nah inilah negatifnya apa namanya? Hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi tadi. Kalau hukuman itu, ini contohnya ya Bapak Ibu. Awas kalau kamu dilakukan lagi ya. Nah, biasanya kita sering kayak gitu ya Bu ya. Kalau kita menghukum anak, awas nanti kalau diulangi lagi. Nah, biasanya seperti itu kita sebagai guru. Kemudian ada lagi mode paksaan. Kita paksa, nah itu pokoknya kalau kamu ulangi lagi, awas pokoknya harus jangan diulangi lagi. Nah, itu kita paksa. Ini masalah hukuman. Kemudian murid belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, biasanya kalau kita hukum itu anak-anak itu apa ya? Lempar batu sembunyi tangan. Nah, biasanya kamu ya? Bukan Bu, bukan saya, tapi yang itu Bu. Nah, biasanya seperti itu kalau hukuman ya. Oke. Next, ini kalau yang konsekuensi tadi lakukan apa yang saya katakan. Nah, kemudian ini kata-kata biasanya yang kita lontarkan ya Bapak Ibu. Kemudian sudah diketahui kalau konsekuensi itu dan masuk akal biasanya. Kemudian dibuat oleh guru dan murid. Ya, biasanya kalau konsekuensi itu disepakati oleh guru dan murid ada di situ. Oke. Next. Oke, nah di sini ada hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Kita disuruh milih nih Bapak Ibu. Mana yang kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, kalau zaman dulu saya begitu pernah, saya tidak akan apa ada lagi saya tidak akan saya akan mengerjakan PR sampai penuh ya bukunya ya. Nah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman
tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Hukuman. Kemudian di situ berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, hukuman ya. Kemudian ada lagi murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sesuai peraturan. Ya, hukuman ya. Hukuman.
keyakinan kelas ini memang perlu kita adakan di sekolah, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif yang kita sepakati bersama dengan anak-anak di dalam kelas. Contohnya, Bapak Ibu, contohnya ini kalau untuk kelas 1, di situ setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu baru-baru sebenarnya. Gimana anak-anak? Hari ini kita ada kesepakatan kelas nih. Hari ini apa yang kalian butuhkan? Bu, kami mau belajarnya yang senang-senang, Bu. Oke, ditulis. Kita tulis Bapak Ibu itu di karton Bapak Ibu biasanya. Kalau enggak di sticky note yang kata Cici itu. Kalau enggak ada di situ, dia di kertas aja enggak apa-apa. Yang lebih enak itu buat keyakinan kelas itu kalau untuk anak kelas 3 ke atas Bapak Ibu. Misalnya, coba next. Next. Nah, misalnya ya, oke, hari ini kita mau buat keyakinan kelas nih. Apa kira-kira yang mau kita buat? Kita tulis, Bu. Nanti anak-anak menyebutkan sendiri. Bu, kita ini istirahatnya pas di jam 10. Tulis Bapak Ibu. Istirahat pas jam 10. Terus nanti anak-anak ada lagi yang suka. Bu, di kelas. Masuk sini. Ibu, di kelas kita nggak boleh pakai sepatu. Misalnya. Oh, oke, boleh. Itu keyakinan itu peserta kita buat. Oke, di kelas nggak boleh pakai sepatu. Kita ganti. Kata-katanya Bapak Ibu. Jangan ada yang tidak bolehnya. Kita ganti kata-katanya melepas sepatu saat memasuki kelas, misalnya seperti itu. Kemudian, oh iya Bu, kata anak-anak kita, nanti pas belajar harus saling menghargai. Boleh, kita tulis di keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas itu dan keyakinan kelas ini kita buat bersama, biar dijalankan bersama oleh murid tadi Bapak Ibu. Nah, lewat karton boleh kita tulis. Oke, hari ini apa lagi kesepakatan kelas kita? Tidak boleh ada yang telat, Bu. Kita tulis di situ. Karena itu sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, ketika mereka nanti melanggar, di situ sudah ada konsekuensinya tersendiri karena yang menyebutkan adalah mereka sendiri, bukan dari kita Bapak Ibu. Oke. Nah, ini di sini contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu misalnya anak-anak menyebutkan seperti itu. Nah, itu nanti ditempel Bapak Ibu di dalam kelas itu sebagai sebuah keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas itu enak aja Bapak Ibu kalau kita mau menghukum anak. Tidak ada kesepakatan. Oke, kita boleh kita tanya Bapak Ibu. Cara menanyakan coba. Next. Nah, itu kebutuhan dasar manusia ya. Ya, tadi dulu ya. Nah, misalnya boleh kita tanya seperti ini. Nah, Abi, hari ini telat. Iya, Bu. Oke, berarti kesepakatan kelas mana yang sudah Abi langgar? Kita kembali lagi Bapak Ibu ke kesepakatan kelas. Dibaca sama dia. Oh iya Bu, ini nggak boleh datang telat, berarti datang tepat waktu. Nah, misalnya lagi dia berantem sama kawannya Bapak Ibu, itu sudah ada keyakinan kelas tadi, saling menghargai, saling menyayangi. Kita tanya lagi, nah Abi, kesepakatan kelas mana yang sudah Abi langgar? Dibaca lagi, kita baca bareng-bareng kesepakatan kelasnya. Oh iya Bu, saling menghargai, saling menghormati. Nah, oke, kalau begitu besok Nah Abi masih mau mengulangi lagi atau tidak? Maaf Bu, saya sudah tidak mau mengulangi lagi. Dengan sendirinya Bapak Bu, dia akan menyebutkan sendiri. Dan itu alhamdulillah sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Ya, karena di SMA itu baru saya Bapak Ibu yang berkurangnya berbarengan dengan kepala sekolah saya. Kebetulan kepala sekolah saya itu angkatan lebih dulu dari saya. Beliau di angkatan 7 dan saya di angkatan 9. Dan angkatan 8 dengan angkatan 9 itu baru kami pendidikannya. Nah, beliau di angkatan 7. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau diterapkan di sekolah itu memang tidak butuh, kita butuh waktu dan proses Bapak Ibu untuk menerapkan itu. Tidak bisa manjur dalam sekali tindakan, tetapi 1, 2, 3 kali, ya, bahkan berkali-kali. Dan jangan bosan Bapak Ibu, memang kita ini sebagai guru ini dituntut banyak tuntutannya kan Bapak Ibu ya. Sedangkan sebenarnya yang lebih berhak dan
berantem sama kawannya. Karena ada beberapa faktor yang untuk mereka itu bisa nakal di sekolah dan nakal di kawan itu. Ada juga mungkin di rumah mereka butuh tidak terpenuhi kasih sayangnya. Maka seperti itulah biasanya kelakuannya di sekolah. Next. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, seperti tadi itu ya Bapak Ibu, anak-anak itu tadi mungkin dia dari rumah tidak dibawakan bekal sehingga merebut bekal milik kawannya. Oke, next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita sebagai guru posisi di penghukum. Ya, seperti itu tadi biasanya kata-kata yang biasa kita lontarkan, patuhi aturan saya atau awas ya. Nah, biasanya gitu. Kemudian kamu selalu saja salah. Kalau ada anak buah salah biasa kayak gitu namanya. Kamu salah terus, setiap hari telat terus. Apa sih maunya? Nah, biasanya gitu ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru, sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Nah, biasanya kita baca pokoknya kalau menghukum itu sukses kalau sudah bisa menghukum mana yang salah tadi. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Next. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, ternyata ada ya anak kita ya. Oke, nah di situ juga ada kita sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah ketika kita omongin. Nah, kita biasanya melontarkan kata-kata seperti ini, Bu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Ya Allah, biasanya kayak gitu ya. Berapa kali Bapak harus kasih kamu tahu ya? Nah, ada lagi, coba gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini. Nah, akhirnya kan merasa bersalah kan? Iya ya, saya di rumah begini. Nah, kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Iya ya, saya sudah mengecewakan Bapak Ibu guru di sekolah. Iya ya, saya sudah mengecewakan orang tua saya di rumah. Nah, kayak gitu. Itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, next. Nah, posisi kita sebagai teman. Seperti apa posisi kita sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, demi Bapak ya Nak. Pokoknya demi Ibu deh. Pokoknya kamu harus belajar yang giat demi Ibu ya Nak ya. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Oke, next. Kalau misalnya anak-anak berbuat salah itu, ya sudah tidak apa-apa. Nanti Ibu ajarlah ini aku. Nah, itu biasanya kita ada posisi sebagai teman. Next, sebagai pemantau. Nah, kita ada posisi seorang guru sebagai pemantau. Biasanya sering yang kita katakan seperti ini Bapak Ibu. Ayo, peraturannya apa? Sampah kalau dibuang sembarangan, peraturannya apa? Nah, kita nanya jawab ya Bu ya. Oh iya ya, nggak boleh buang sembarangan sampah. Tuh, kok sekarang motor-motornya ini lantainya kenapa kotor? Ayo, apa peraturan kita? Anak-anak akan menjawab, menjaga kebersihan ya Bu. Nah, seperti itu. Itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, kalau kamu telat, ayo konsekuensinya apa? Dia akan dibuka sendiri. Buat apa namanya konsekuensi?
ini perlu dia itu tadi yang motorin terus saya terusin Bu deh, nah, saya gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita validasikan tindakan dia yang salah tadi, lalu kita tanyakan keyakinan kelas kita tadi yang kita sudah sepakati di kelas, mana yang sudah dilanggar, besok mau gimana, apa yang mau kamu lakukan besok? Ya Bu, besok saya mau mematuhi peraturan kelas yang sudah kita buat kemarin Bu. Nah, seperti itu dia akan dengan sendirinya dia akan berucap seperti itu. Next. Iya, dokumentasi. Oke, Bapak Ibu, dia ada dokumentasi. Ya, ini termasuk budaya positif sekolah. Di sekolah kita sudah ada tentunya Bapak Ibu ya. Saya salut ya 5S di sekolah kita sudah ada seperti itu, sudah diterapkan seperti itu. Ternyata budaya positif di SD Negeri 1 Purata Yuda ini sebelum ada kurikulum Merdeka itu kita sudah menerapkan seperti ini. Ya, bersalaman saat murid memasuki sekolah. Next. Literasi Al-Quran sudah juga Bapak Ibu di sekolah kita itu setiap pagi ya 15 menit sebelum belajar ada literasi Al-Quran ya. Anak membaca surah-surah pendek, lama-lama nanti mereka bisa hafal. Sudah kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian pembiasaan sholat duha sudah juga, sudah ada budaya positif. Tinggal kita konsistenkan. Nah, tinggal kita konsistenkan. Ya, contoh sholat duha. Cuma Bapak Ibu itu ada anak saya. Ya, itu pembiasaan sholat duha. Kemudian next. Ya, membuang sampah pada tempatnya dengan penuh kesadaran mereka. Sudah ya Bapak Ibu, di sekolah kita sudah tersedia kotak-kotak sampah, kemudian anak-anak dengan sendirinya mereka membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk budaya positif sekolah Bapak Ibu. Next. Ya, nah ini pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas ini perlu kita lakukan di kelas-kelas, terutama kita sebagai wali kelas. Jadi dibentuk pembentukan nilai-nilai keyakinan kelas. Di situ kita buat kata-katanya menjadi kata-kata yang positif Bapak Ibu. Mungkin tadinya kita buat keyakinan kelas itu tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Nah, kita ubah kata-katanya Bapak Ibu, melepas sepatu ketika memasuki kelas. Jadi tidak ada kata-kata tidak bolehnya ya. Kemudian tidak ada lagi tidak berisik saat jam pelajaran. Kita rubah Bapak Ibu. Mengikuti pelajaran dengan tenang. Nah, seperti itu keyakinan kelasnya. Kemudian ada lagi apa lagi ya? Apa lagi ya Bapak Ibu yang kira-kira peraturan keyakinan kelas yang perlu kita sepakati misalnya dengan anak-anak itu? Bertanggung. Nah, ada kan anak-anak yang minum minjem enggak ngomong ya. Nah, itu boleh Bu, kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Meminjam barang milik kawan seizin temannya. Nah, di situ. Kalau misalnya dia nanti ngerebut-ngerebut biasanya anak-anak ya, kita bacakan aja keyakinan kelasnya seperti itu. Oke, next, Ibu. Ya, ini contoh keyakinan kelasnya Bapak Ibu ya. Tuh seperti tadi yang saya bacakan, kalimat negatifnya diganti dengan kalimat positif. Tidak bersik saat di dalam kelas diganti menjadi menjaga ketenangan kelas. Kemudian ada lagi tidak membuang sampah pada tempatnya, kita buat membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi kita buat keyakinan kelas ya seperti ini di kelas dengan kata-kata yang positif. Itu namanya budaya positif sekolah. Next.
nilainya akan tinggi sekali. Walaupun kata-katanya itu acak-aduk. Nah, tapi tulislah di situ yang sudah kita lakukan, kemudian masalah yang kita hadapi, dan apa yang sudah kita cari solusinya, dan berhasil atau tidaknya. Di situ kita sebutkan, Bapak Ibu. Jadi jangan kita sebutkan yang akan kita lakukan. Contoh kita organisasi ya, gitu. Contoh kita pengalaman. Jadi kalau kita di situ mengisi pengalaman organisasi, di situ misalnya saya membina anak-anak pramuka. Nah, di situ sebutkan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan di pramuka itu apa. Kemudian yang sudah Ibu sukseskan di pramuka itu apa. Misalnya Bapak Ibu mengajar drum band. Saya di sekolah mengajar drum band. Terus ceritakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar drum band itu sudah berapa lama, berapa pesertanya, kemudian sudah pernah tampil di mana, prestasinya apa di situ, yang apa yang Bapak Ibu sudah lakukan untuk anak itu. Yang sudah, intinya Bapak Ibu dari jawaban pertama esai sampai dengan terakhir esai itu harus konsisten, nggak boleh melenceng dari jawaban kita yang pertama tadi. Karena yang ditanya itu awalnya adalah apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Gitu. Pengalaman apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kita jawab, kita jabarkan, nanti di pertanyaan selanjutnya kita tinggal menjabarkan jawaban yang pertama itu. Kalau masalah rekomendasi surat izin atas itu gampang ya Bu ya, gampang, kita tinggal minta sama Ibu. Yang jelas yang paling ini itu adalah RPP buat sendiri. Alokasi waktunya 10 menit. Kemudian ketik sendiri, metodenya buat sendiri Bapak Ibu. Gak boleh download, karena kalau kita download itu di sistem kelihatan Bu. Ada, dia langsung dilihat dari sistem itu, karena sudah ada kan sistem yang menilai, bukan verifikatornya, bukan penilai orang gitu maksudnya. Tapi langsung sistem. Jadi walaupun RPP itu bahasanya itu kurang, istilah kita kurang mengerti bahasa, tapi kalau kita buat sendiri RPP itu malah justru nilainya lebih tinggi. Kemudian pengalaman itu kalau kita ketik sendiri pengalaman itu nilainya akan lebih tinggi Bapak Ibu. Dan keuntungan lagi ketika Bapak Ibu itu mengikuti guru penggerak, ini berdasarkan pengalaman dari senior saya Ibu. Itu beliau angkatan 4 guru penggerak dan belum ikut PPG. Begitu beliau selesai di guru penggerak itu langsung dipanggil PPG, kemudian langsung disuruh ngumpul tugas. Tugas itu nggak berat-berat Bapak Ibu, karena dia udah ikut guru penggerak tadi, tugasnya nggak berat-berat. Tiba-tiba langsung ujian akhir Bapak Ibu, nggak ikut perkuliahan. Nah, itu sudah dialami oleh senior-senior saya, guru penggerak angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, dan mudah-mudahan dan informasinya angkatan 11 ini adalah angkatan terakhir yang akan dibiayai pemerintah. Maka ketika ada saudara, mungkin anak-anak Bapak Ibu yang sudah honor, itu ini mumpung masih ada waktunya, cepat-cepat datang, mumpung pemerintah yang membiayai. Karena kalau sudah di angkatan 12 dan seterusnya itu sudah biaya mandiri Bapak Ibu. Nah, yang saya rasakan ikut guru penggerak itu setiap kami lokal karya atau pertemuan itu Bapak Ibu, setiap selesai lokal karya itu pasti dikasih namanya pesangon. Pesangon itu Bapak Ibu nilainya lumayan banyak menurut kuota kita Bapak Ibu. Kalau kemarin saya ketika lokal karya kedua kemarin itu
kesalahan karena saya datang ke sini. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, dan saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semuanya, untuk segala hal. Kasih sayang ke saya selama saya ada di sini, dan pun sampai sekarang saya rasakan itu tidak berubah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan